Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Daren Prameswari dengan NPM 203507020. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran politik Soeharto. Pemikiran politik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965 ada 5 aliran pemikiran. Yang pertama, nasionalisme radikal, dan yang kedua, tradisionalisme Jawa, yang ketiga, Islam, yang keempat, sosialisme demokrasi, dan yang kelima, komunisme. Pemikiran politik tradisionalisme Jawa pernah menjadi ciri khas kepemimpinan salah satu presiden, yaitu Presiden Soeharto, merupakan presiden kedua di Indonesia yang dikenal mencerminkan adat Jawa. Dengan lengsernya Soeharto dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia digantikan oleh Soeharto menunjukkan kesesuaian dengan konsep tradisionalisme Jawa yang bersifat konkret dan jumlahnya konstan dan tetap. Dengan berkurangnya kekuasaan pada Soekarno, menjadikan kekuasaan Soeharto dapat meraih kekuasaan Soeharto. Berpandangan bahwa menghimpun kekuasaan lebih penting dibandingkan menggunakan kekuasaan. Menghimpun kekuatan bersama militer. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan bersifat homogen, di mana kepemimpinan Soeharto menempatkan rekan-rekan di posisi yang penting dalam pemerintahan. Selain itu juga, Soeharto menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam struktur militer dengan berharap semakin memperkuat kekuasaan. Mengatakan pemikiran politik tradisionalisme Jawa yang dimana seorang penguasa harus semakin mempunyai dan mengumpulkan benda atau orang mempunyai kekuatan di sekitarnya agar semakin memperkuat posisi penguasa tersebut. Dalam mempertahankan kekuasaan, Soeharto pun mempunyai cara lain yang berpengaruh dalam mengendalikan manuver politik Indonesia. Rezim Orde Baru, Soeharto membuat kebijakan tentang partai politik. Politik menjadi ada 3 bagian, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Hal ini dilakukan karena apabila jumlah partai politik banyak, maka tuntutan terhadap pembagian kekuasaan semakin tinggi. Selain itu juga, Soeharto menolak konsep demokrasi ala Barat yang menuntut persamaan hak dan persaingan bebas. Demokrasi ala Barat akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan negara. Maka dari itu digantikan menjadi demokrasi Pancasila yang dinilai lebih baik untuk Indonesia. Meskipun begitu, dalam penerapan justru banyak yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Contohnya, semakin kecilnya lembaga legislatif yang merupakan perwakilan dari rakyat. Dengan adanya fusi partai politik dan penerapan dikatakan demokrasi Pancasila, Soeharto semakin mudah mengendalikan situasi politik ini, sehingga kestabilan politik lah yang akan terlihat. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya. Sekian, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.